Oke, baik adik-adik. Jadi hari ini Ibu akan memberikan layanan kepada adik-adik. Baik adik-adik, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, Ibu minta adik Ria untuk pimpin kita dalam doa untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Ibu berdoa dalam doa. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih adik Ria. Baik adik-adik, jadi sebelum kita memulai kegiatan, Ibu absen dulu ya. Ya, Ibu. Priska, Hadir, Ibu. Yantisana, hadir Ibu. Skolastika, hadir Ibu. Veronica, hadir Bu. Yohana, hadir Ibu. Rosalia, hadir Bu. Amelia, ada Ibu. Lydia, hadir Ibu. Angelina, hadir Bu. Baik adik-adik, jadi hari ini hadir semua ya. Ibu harap kalian selalu meningkatkan kehadiran kalian di sekolah. Ya, Ibu. Oke, baik adik-adik, jadi hari ini Ibu akan memberikan kalian layanan. Tapi sebelum itu Ibu mau adik-adik berdiri, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Oke, adik-adik, kalian tahu tidak permainan sakit, sikat, sikut? Tahu, Ibu. Oke, jadi nanti Ibu yang memberikan arahan untuk adik-adik dan adik-adik yang melakukannya. Kita mulai ya. Ya, Ibu. Sakit, sakit, sikat. Oke, sekali lagi ya. Sakit, sikut, sikut, sakit, sakit, sikut. Oh, itu harus keras ya, adik-adik. Iya, itu. Mulai ya. Sakit, sakit, sikut. Kembali kanan. Sikut, sakit, sakit, sikut. Sikut, sakit, sakit, sikut. Adik-adik bisa duduk. Jadi adik-adik hari ini Ibu akan memberikan layanan kepada adik-adik. Nah, jadi layanan yang Ibu berikan di sini adik-adik bisa membacanya. Bisa lihat? Bisa, Ibu. Jadi di sini Ibu akan memberikan layanan kepada adik-adik berkaitan dengan employability skill. Ada yang tahu apa itu employability skill? Sudah tahu, Ibu. Saya itu ya, benar. Jadi employability skill adalah bahasa Indonesianya itu keterampilan kerja. Oke, baik adik-adik. Jadi di sini Ibu sebelum kita masuk ke materi, Ibu memberikan sedikit pengenalan berkaitan dengan apa itu keterampilan kerja. Jadi keterampilan kerja adalah kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan baik yang diperoleh melalui belajar, pelatihan atau pengalaman. Nah, keterampilan ini juga mencakup kemampuan berpikir, yaitu seperti keterampilan mental, melakukan tugas fisik, dan berinteraksi dengan orang lain. Berinteraksi dengan orang lain ini bagaimana adik-adik bisa untuk berbicara dengan orang-orang di sekitar adik-adik. Ya, dan keterampilan kerja ini juga sangat penting untuk membantu seseorang bekerja dengan efektif, bergaul dengan rekan kerja dan mengambil keputusan yang tepat. Jadi adik-adik, sekarang ini adik-adik itu ketika tamat dari SMA yang ingin bekerja atau nantinya adik-adik ingin memasuki dunia perkuliahan, keterampilan kerja ini sangat penting untuk adik-adik semua karena ketika adik-adik ingin memasuki suatu dunia pekerjaan atau bukan hanya di dunia pekerjaan saja, tetapi ketika adik-adik ingin masuk ke dunia perkuliahan, keterampilan ini juga sangat diperlukan untuk adik-adik.
kerja. Yang berikut di sini juga ada tujuan keterampilan kerja atau employability skill. Nah, jadi di sini tujuannya itu untuk dapat memudahkan suatu pekerjaan dalam penyelesaian setiap pekerjaan secara efektif dan efisiensi tanpa adanya kesulitan hingga akan menghasilkan suatu kinerja karyawan yang baik. Jadi seperti yang tadi dijelaskan bahwa keterampilan kerja ini sangat penting untuk beberapa adik-adik nantinya ketika ingin memasuki dunia perkuliahan atau adik-adik ingin setelah tamat dari sini atau setelah tamat perkuliahan adik-adik masuk ke dunia pekerjaan. Nah, jadi adik-adik employability skill ini juga memiliki manfaat untuk adik-adik. Yang pertama, meningkatkan peluang kerja. Nah, meningkatkan peluang kerja ini di mana bisa membantu adik-adik semua menjadi seorang peserta atau kandidat yang lebih kompetitif di pasar kerja. Yang kedua itu kemampuan mengatasi tantangan kerja. Nah, kemampuan mengatasi tantangan kerja ini ketika adik-adik sudah memasuki dunia pekerjaan, ketika adik-adik memiliki tantangan dalam dunia pekerjaan, tetapi adik-adik memiliki keterampilan. Nah, keterampilan ini bisa membantu adik-adik dalam mengatasi tantangan kerja karena adik-adik mampu untuk mengatasi setiap masalah yang datang karena adik-adik memiliki keterampilan dalam pekerjaan. Yang ketiga itu pengembangan diri. Jadi ketika adik-adik memiliki keterampilan kerja, di sini adik-adik mampu mulai mengembangkan diri, di mana keterampilan ini juga membantu meningkatkan soft skill seperti kepemimpinan, komunikasi, dan pengelolaan diri yang pada akhirnya akan membantu adik-adik untuk meningkatkan rasa percaya diri. Yang keempat itu daya saing global. Nah, seperti yang sudah diketahui sekarang itu daya saing global itu sangat besar adik-adik. Jadi sangat diperlukan adik-adik memiliki keterampilan dalam diri. Jadi ketika adik-adik memiliki keterampilan dalam diri, daya saing global ini bisa adik-adik ketika adik-adik bekerja, adik-adik bisa mampu bersaing dengan orang-orang yang ada di luar. Nah, itu adalah manfaat-manfaat dari keterampilan kerja atau employability skills. Nah, jadi adik-adik di sini ibu juga akan memberikan langkah-langkah atau tahap-tahap ketika adik-adik ingin mengembangkan keterampilan-keterampilan yang ada di dalam diri adik-adik ketika adik-adik ingin memasuki dunia pekerjaan. Nah, yang pertama yang harus adik-adik lakukan adalah mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan. Jadi, mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan ini adalah proses di mana adik-adik melibatkan untuk memahami keterampilan apa saja yang diperlukan dalam bidang pekerjaan yang adik-adik minati. Contohnya jika adik Yantis, di sini adik Yantis ingin menjadi seorang desain grafis. Nah, di sini keterampilan yang perlu dipelajari adalah bagaimana adik harus mendesain menggunakan aplikasi seperti Adobe Photoshop dan komunikasi visual. Oke, baik adik-adik, setelah adik-adik melakukan identifikasi keterampilan yang dibutuhkan, tahap yang kedua itu adik-adik perlu melakukan pelatihan dan pendidikan. Di mana pelatihan dan pendidikan ini bisa membantu adik-adik dalam mengembangkan bakat, minat, potensi yang ada di dalam diri adik-adik untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki oleh adik-adik sehingga nanti adik-adik masuk dalam suatu pekerjaan, adik-adik mampu untuk mengatasi masalah-masalah yang nantinya adik-adik hadapi dalam dunia pekerjaan. Nah, jadi salah satu keterampilan yang sangat dibutuhkan saat ini untuk adik-adik ketika adik-adik ini masuk dunia pekerjaan atau adik-adik setelah lulus dari SMA ini adik-adik masuk ke dunia perkuliahan, salah satu keterampilan yang harus adik-adik tanamkan dalam diri atau mampu adik-adik pahami, kuasai, yaitu salah satu keterampilan yaitu keterampilan komunikasi. Di mana keterampilan komunikasi ini adik-adik harus mampu menyampaikan ide-ide secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, jadi keterampilan ini sangat penting karena ketika adik-adik masuk ke dunia perkuliahan atau pekerjaan, di situ ada juga yang namanya nanti adik-adik akan melakukan presentasi. Nah, jadi ketika kita melakukan presentasi ini,
adik-adik juga harus mampu bagaimana menyampaikan pendapat, ide, memberikan materi kepada teman-teman itu secara menyampaikannya secara kreatif sehingga teman-teman adik-adik tidak merasa bosan. Nah, yang berikut di sini yang ketiga itu belajar manajemen waktu. Nah, adik-adik belajar manajemen waktu ini juga sangat penting karena ketika adik-adik mampu manajemen waktu secara baik, ini juga dapat membantu adik-adik dalam suatu pekerjaan. Jadi keterampilan mengelola waktu ini sangat penting untuk adik-adik semua karena dapat membantu adik-adik dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan ketika adik-adik berada di dalam suatu pekerjaan. Contohnya seperti ketika adik Ria. Nah, adik Ria membuat jadwal belajar harian untuk memastikan tugas sekolah, ekstrakurikuler, dan waktu luang agar tetap seimbang. Jadi belajar manajemen waktu ini juga bukan hanya diperlukan ketika perkuliahan atau pekerjaan. Sekarang ini juga adik-adik sangat penting untuk mempelajari bagaimana memanajemen waktu. Oke, baik adik-adik, setelah adik-adik melewati 3 tahapan yaitu identifikasi keterampilan, pelatihan dan pendidikan, belajar manajemen dan waktu, keterampilan yang ketiga, langkah-langkah yang ketiga yang perlu adik-adik lakukan yaitu bangun portofolio. Jadi bangun portofolio ini di mana adik-adik perlu melakukan penyimpanan data-data berkaitan dengan adik-adik ketika melakukan pelatihan, pendidikan. Ini juga berupa foto atau dokumentasi-dokumentasi yang adik-adik lakukan ketika adik-adik mengikuti pelatihan dan pendidikan, di mana hal-hal ini dokumen-dokumen ini berkaitan dengan keterampilan-keterampilan yang adik-adik miliki, sehingga nanti ketika adik-adik ingin melamar atau ingin memasuki dunia perkuliahan, di sini bisa membantu adik-adik dan bisa membantu adik-adik ketika melakukan lamaran pekerjaan. Di sini dapat menunjukkan bukti-bukti bahwa adik-adik memiliki keterampilan. Yang kelima itu referensi diri. Ini ada tahap yang terakhir, di mana sangat penting untuk adik-adik melakukan refleksi diri. Nah, jadi di sini adik-adik itu perlu melakukan evaluasi diri secara berkala untuk membantu bagaimana adik-adik bisa mengenali kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam diri adik-adik. Contohnya ketika adik Ria melakukan catatan harian tentang keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, lalu membuat rencana untuk memperbaiki area yang masih lemah, seperti meningkatkan kemampuan presentasi. Nah, jadi ketika adik sudah mengetahui ketika adik melakukan evaluasi diri dan adik mengetahui apa kelemahan dalam diri adik-adik, nah di sini adik-adik bisa mampu untuk meningkatkan kembali dan berusaha untuk supaya apa yang menjadi kelemahan adik-adik itu bisa adik-adik kembangkan sehingga bisa membuat sebagai suatu keterampilan baru untuk adik-adik. Oke, baik adik-adik, itu adalah 5 langkah-langkah yang bisa diberikan untuk adik-adik berkaitan dengan bagaimana adik-adik ingin melakukan keterampilan kerja. Ya. Oke, baik adik-adik. Jadi ketika adik-adik sudah mengetahui langkah-langkah di sini, ketika adik-adik ingin melakukan atau ingin mengetahui keterampilan di dalam diri adik-adik, ada juga hambatan atau tantangan yang dimana nantinya adik-adik hadapi. Yang pertama itu kurangnya kesadaran. Jadi adik-adik, kurangnya kesadaran ini seringkali terjadi di kalangan adik-adik, di mana banyak adik-adik yang belum memahami apa itu employability skills dan mengapa keterampilan itu penting untuk keberhasilan dalam dunia kerja. Jadi sehingga akibatnya itu kurang memotivasi adik-adik untuk mempelajari atau mengasah keterampilan-keterampilan yang ada di dalam diri adik-adik. Nah, yang kedua, tantangan yang kedua itu keterbatasan pengalaman. Ya, yang kedua itu keterbatasan pengalaman. Di mana keterbatasan pengalaman ini karena tidak semua dari adik-adik di sini memiliki akses. Benar atau tidak? Benar, Ibu. Benar. Jadi di sini setiap orang itu memiliki keterbatasan dalam mengakses. Nah, jadi di sini keterbatasan akses itu bisa juga di mana tidak ada yang bisa melakukan pelatihan, program magang atau proyek yang dapat membantu mereka mengembangkan employability skills.
Nah, jadi ini bisa menyebabkan ini juga hal-hal ini bisa disebabkan juga karena keterbatasan ekonomi, geografis atau fasilitas sekolah sehingga adik-adik tidak bisa mengembangkan keterampilan-keterampilan yang ada di dalam diri adik-adik. Nah, yang ketiga itu minimnya dukungan lingkungan. Nah, adik-adik ini juga menjadi salah satu tantangan yang besar juga untuk adik-adik semua karena adik-adik itu pasti perlu dukungan dari teman-teman, orang tua, dan orang-orang terdekat dari adik-adik semua. Betul atau tidak? Betul. Jadi dukungan dari keluarga, teman atau lingkungan sosial juga seringkali menjadi faktor penting dalam membangun motivasi siswa. Jadi kenapa ini bisa membantu motivasi adik-adik? Karena ketika adik-adik mendapat dukungan, contohnya seperti kalau adik-adik juara dalam kelas, itu pasti ada ujian atau hadiah yang diberikan orang tua kepada adik-adik. Nah, itu juga ketika orang tua melakukan hal itu pasti bisa memotivasi adik-adik. Bilang saya harus meningkatkan lagi supaya ketika semester depan saya juara lagi dapat hadiah lagi, seperti itu kan adik-adik? Oke. Nah, yang berikut tantangan yang berikut itu adalah teknologi yang cepat berkembang. Jadi adik-adik seperti yang kita ketahui sekarang itu teknologi begitu cepat berkembang. Jadi di sini menjadi salah satu tantangan juga untuk adik-adik ketika adik-adik ingin mengembangkan keterampilan kerja. Nah, jadi perkembangan teknologi yang sangat pesat ini membuat keterampilan yang relevan hari ini mungkin tidak lagi sesuai di masa depan. Jadi adik-adik perlu terus memperbaharui keterampilan adik-adik agar tetap kompetitif. Sehingga di sini dampaknya juga bisa terjadi ketika tidak mengikuti perkembangan teknologi akan kesulitan beradaptasi dengan tuntutan pekerjaan modern. Yang kelima yaitu kompetisi global. Jadi adik-adik kompetisi global ini juga menjadi salah satu tantangan untuk adik-adik karena seperti yang adik-adik ketahui bahwa globalisasi telah meningkat persaingan di pasar kerja. Jadi di sini adik-adik tidak hanya bersaing dengan semua perusahaan lokal saja, tetapi adik-adik ketika tamat dari sini, adik-adik akan bersaing dengan individu dari berbagai negara yang memiliki keahlian lebih tinggi, bukan hanya berbagai negara saja, tetapi ketika dari sini adik-adik tamat, adik-adik ingin melanjutkan di jenjang perkuliahan di suatu daerah atau ingin bekerja di suatu daerah, di situ adik-adik akan bersaing dengan orang-orang dari berbagai tempat atau dari berbagai daerah. Jadi ini juga salah satu dampaknya itu tanpa keterampilan yang memadai, adik-adik akan sulit bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Nah, adik-adik, jadi itu adalah tantangan-tantangan yang akan adik-adik hadapi ketika adik-adik tidak memiliki keterampilan kerja atau adik-adik ingin mengembangkan keterampilan kerja yang adik-adik miliki. Nah, tapi adik-adik, dari tantangan-tantangan yang adik-adik hadapi ini pasti ada solusi, dan bagaimana solusi ini juga bisa membantu adik-adik ketika adik-adik ingin keluar dari setelah adik-adik tamat dari sini, adik-adik ingin mengembangkan keterampilan dan adik-adik ingin melanjutkan perkuliahan atau melanjutkan ingin bekerja. Di sini akan membantu, solusi ini bisa membantu adik-adik. Nah, jadi dari tantangan-tantangan yang tadi sudah Ibu jelaskan, solusi yang bisa Ibu berikan kepada adik-adik yang pertama itu adik-adik perlu mengikuti pelatihan. Nah, jadi ketika adik-adik mengikuti pelatihan, ini bisa membantu adik-adik untuk memperoleh keterampilan-keterampilan baru. Di mana keterampilan-keterampilan baru ini seperti adik-adik bisa melakukan keterampilan baru seperti adik-adik bisa mengikuti pelatihan komunikasi, manajemen waktu, atau penggunaan teknologi tertentu. Jadi dengan adik-adik melakukan mengikuti pelatihan, di sini ada manfaat yang bisa adik-adik dapat, yaitu membantu adik-adik dalam mendapatkan pengalaman langsung, wawasan baru dan keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja. Yang kedua, adik-adik perlu melakukan belajar otodidak.
di mana ketika adik-adik belajar secara mandiri itu dapat membantu adik-adik bagaimana adik-adik bisa melakukan cara efektif untuk mengembangkan keterampilan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara bebas. Seperti adik-adik bisa menonton tutorial video, artikel, atau aplikasi pembelajaran. Nah, ketika adik-adik melakukan hal-hal itu, ada juga manfaat yang bisa diberikan, yaitu adik-adik bisa melakukan fleksibilitas waktu dan biaya, memberikan fleksibilitas waktu dan biaya, serta mendorong adik-adik semua menjadi lebih mandiri dan kreatif dalam mencari solusi atau tantangan-tantangan yang nantinya adik-adik hadapi. Yang ketiga itu adik-adik perlu mengikuti organisasi. Nah, ketika adik-adik memasuki suatu organisasi, di sini bisa membantu adik-adik karena adik-adik akan bertemu dengan orang-orang baru. Nah, di mana di sini adik-adik akan mencoba untuk berkomunikasi atau menjalin hubungan dengan orang-orang baru tersebut. Nah, ketika adik-adik mampu untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan orang-orang baru yang adik-adik temui, itu juga menjadi salah satu keterampilan baru yang nantinya adik-adik hadapi. Nah, yang keempat itu berpikir kritis. Jadi adik-adik solusi yang diberikan yaitu berpikir kritis. Jadi di sini adik-adik perlu mengembangkan atau melakukan keterampilan berpikir kritis, di mana di sini sehingga bisa membantu adik-adik semua menganalisis informasi, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan yang baik di dalam situasi yang kompleks. Yang terakhir itu menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, menjalin hubungan dengan orang lain ini seperti yang dikatakan tadi ketika adik-adik memasuki suatu organisasi. Nah, di sini kan adik-adik akan bertemu dengan orang-orang baru, atau ketika adik-adik tamat dari sini, adik-adik akan bertemu dengan orang-orang lain. Nah, di sini adik-adik perlu menjalin hubungan dengan orang-orang lain tersebut. Di mana ketika adik-adik menjalin hubungan dengan mereka, adik-adik mencoba untuk berbicara. Di sini akan membantu adik-adik untuk meningkatkan keterampilan komunikasi yang dimiliki oleh adik-adik. Nah, jadi itu adalah 5 solusi yang bisa diberikan kepada adik-adik semua. Oke, baik adik-adik. Jadi itu saja materi yang bisa Ibu berikan kepada adik-adik. Tetapi sebelum itu Ibu mau bertanya kepada adik-adik. Kira-kira apa yang adik-adik ketahui tentang keterampilan kerja setelah adik-adik mendengarkan materi yang diberikan oleh Ibu? Ibu. Oke, baik. Ibu beri kesempatan yang pertama untuk adik Lydia. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi berdasarkan materi yang sudah Ibu jelaskan mengenai keterampilan kerja, jadi keterampilan kerja itu adalah suatu kemampuan atau keahlian yang harus dimiliki oleh seseorang ketika dia mau bekerja atau dia untuk bertahan dalam suatu pekerjaan tersebut. Maka ia harus memiliki keterampilan kerja, yang dimana keterampilan ini bisa mengikuti keterampilan personal dan juga bisa mengikuti keterampilan komunikasi. Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih adik Lydia atas jawaban yang telah diberikan. Sangat baik jawaban yang diberikan oleh adik Lydia dan sudah jelas sekali apa yang dijelaskan oleh adik Lydia. Berikut Ibu beri kesempatan kepada adik Rizka. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya keterampilan kerja merupakan suatu kecakapan atau sekumpulan kecakapan atau keterampilan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk memasuki dunia kerja, di mana salah satu yang telah disebutkan tadi contohnya itu keterampilan komunikasi. Seseorang harus memiliki keterampilan komunikasi agar bisa menjalin hubungan dan bekerjasama dengan orang lain. Komunikasi di sini bisa berupa komunikasi secara lisan maupun tulisan Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Terima kasih adik Rizka. Sama-sama Ibu. Jadi adik Rizka sudah menjelaskan tadi dan memberikan juga contoh keterampilan yang harus adik-adik miliki. Jadi adik-adik mari kita beri aplaus untuk adik Rizka dan adik Rizka. Oke, baik. Tadi di sini Ibu mau bertanya lagi. Apakah di sini sudah ada yang mulai mengembangkan atau mulai mencari tahu keterampilan-keterampilan yang ada di dalam diri adik-adik semua? Sudah ada Ibu.
Oke, kalau gitu kira-kira keterampilan-keterampilan apa saja yang adik-adik kembangkan saat ini? Keterampilan komunikasi, kerjasama tim, Oke, bagus. public speaking. Bagus. Oke, baik adik-adik. Jadi keterampilan-keterampilan yang adik-adik kembangkan saat ini itu sangat penting dan bisa membantu adik-adik ketika adik-adik ingin memasuki dunia pekerjaan atau adik-adik ingin melanjutkan dunia perkuliahan. Oke, baik adik-adik. Setelah Ibu memberikan materi kepada adik-adik, di sini Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan berkaitan dengan materi yang telah Ibu berikan. Jadi adik-adik, employability skills adalah kemampuan mental, fisik, dan sosial yang diperlukan untuk mendapatkan, menjaga, dan menjalankan pekerjaan secara efektif. Jadi adik-adik, keterampilan ini juga yang diperoleh melalui bagaimana adik-adik belajar, adik-adik melakukan pelatihan atau pengalaman yang dimana mendukung efisiensi kerja, adaptasi, dan pengambilan keputusan. Jadi seperti yang tadi Ibu jelaskan bahwa tujuannya itu bisa membantu adik-adik meningkatkan kinerja dan daya saing ketika adik-adik ingin memasuki dunia pekerjaan atau dunia perkuliahan. Baik adik-adik, sekian materi yang bisa Ibu berikan pada hari ini berkaitan dengan employability skills. Jadi sebelum kita menutup kegiatan hari ini, mari kita beri aplaus untuk kita semua karena baik adik-adik, sekian materi yang bisa Ibu berikan kepada adik-adik semua. Jadi sebelum menutup kegiatan, Ibu minta adik Angelina untuk bantu Ibu untuk memimpin kita dalam doa menutup kegiatan pada pagi ini. Marilah kita siap berdoa dan berdoa Baik, terima kasih adik-adik Angelina. Jadi adik-adik, demikian sudah layanan yang hari ini Ibu berikan kepada adik-adik semua. Semoga materi yang Ibu sampaikan pada hari ini membuat adik-adik bisa bagaimana adik-adik bisa mampu mengembangkan keterampilan-keterampilan yang ada di dalam diri adik-adik. Semoga langkah-langkah yang sudah Ibu berikan ini bisa menjadi pembelajaran buat adik-adik hingga nantinya ketika adik-adik ingin memasuki dunia perkuliahan atau pekerjaan, adik-adik sudah memiliki bekal. Oke, baik adik-adik, selamat pagi. Terima kasih. Thank you for watching.